Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dia Putri. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang bertemakan tentang isu masalah dan inovasi pendidikan. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mind mapping. Mind mapping adalah suatu metode pembelajaran untuk memetakan suatu informasi secara atau berbentuk grafis. Tapi di sini saya akan mengambil sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia dalam bentuk grafis. Nah, saya sudah ada 4 masalah pendidikan Indonesia yang masih marak-maraknya atau masih rame-ramenya. Yang pertama itu adalah kekurangan jumlah guru yang terampil. Yang kedua ada infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Yang ketiga itu ada rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Dan yang terakhir itu ada banyaknya anak yang ingin sekolah tapi tidak mempunyai dana. Selain saya akan menjelaskan tentang masalah tersebut, di samping itu pun saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kekurangan jumlah guru yang terampil. Guru adalah suatu elemen terpenting bagi pendidikan untuk proses belajar mengajar supaya lancar dan efektif ataupun efisien di dalam kelas. Nah, sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah didirikan, tetapi ada sekolah yang kelebihan guru terampil dan ada juga sekolah yang kurang mempunyai guru yang terampil. Nah, untuk itu cara mengatasinya, yang pertama ada memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi guru yang belum memenuhi standar guru profesional. Yang kedua, melakukan pelatihan penggunaan IT. IT itu adalah informasi teknologi. Yang ketiga, memberikan intensif atau tunjangan bagi guru. Seperti misalnya sekarang itu sangat minim untuk guru honorer. Nah, jadi sebaiknya jangan terlalu rendah jika memberi tunjangan bagi guru-guru honorer. Apabila guru honorernya itu berkualitas ataupun memiliki keterampilan yang lebih. Yang kedua, ada infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, seperti sarana dan prasarana. Banyak sekali, contohnya nih, saya ambil contohnya, banyak sekali pendidikan ataupun sekolah-sekolah di kota itu pasti infrastrukturnya itu sangat lengkap dan atau bahkan bisa dikatakan kelebihan. Tapi jika di sekolahan pelosok-pelosok ataupun terpencil, itu mereka kurang, bahkan tidak ada. Ada sekolahan di kota yang mempunyai komputer, jaringan internet, tetapi jika di daerah terpencil itu tidak ada atau tidak memadai bahkan. Nah, untuk mengatasinya itu, yang pertama, membuat lembaga khusus yang independen yang bertugas mengawasi pengadaan infrastruktur pendidikan. Yang kedua, ada pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur yang memadai baik di kota maupun di desa yang terpencil. Yang ketiga, sekolah hendaknya benar-benar menggunakan dana atau subsidi dari pemerintah dengan baik karena fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan oleh siswa. Masalah selanjutnya itu rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Nah, jadi banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang ingin bersekolah atau menempuh dunia pendidikan, tetapi mereka ada yang kekurangan ekonomi yang tidak memadai dan lain sebagainya.
Jadi untuk kita cara mengatasinya itu, yang pertama diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan. Yang kedua, menekankan pentingnya pendidikan. Dan yang ketiga, menggratiskan sekolah dalam wajib belajar 12 tahun. Nah, untuk masalah terakhir itu banyak anak tak bisa sekolah karena tidak mempunyai dana atau biaya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali anak-anak yang tadi sudah saya katakan pada masalah yang ketiga, mereka ingin bersekolah tapi mereka tidak mempunyai dana ataupun ekonomi mereka tuh sangat tidak memadai. Saya tidak tahu apakah anak tersebut berkualitas dalam dunia pendidikan maupun yang lainnya, tapi mereka untuk mengasah itu mereka hanya dipendam, tidak mereka kembangkan. Karena tadi mereka tidak mempunyai dana untuk melakukan di dunia pendidikan. Nah, untuk cara mengatasinya itu, yang pertama ada bersekolahlah di tempat biasa saja atau dapat dikatakan tidak di tempat yang berkelas. Misalnya nih, ada tetangga kalian yang maafnya orang yang kurang memadai, dan satu lagi ada orang yang bisa dikatakan kaya raya. Nah, mungkin karena gengsi ataupun karena mau ikut-ikutan terkenal, jadi anaknya itu dimasukkanlah ke sekolah yang elit atau yang berkelas. Padahal dia tidak melihat perekonomiannya itu tidak mencukupi. Nah, jadi pilihlah sekolah yang biasa-biasa saja. Karena walaupun sekolah yang berkelas maupun yang tinggi, tetapi anaknya itu tidak niat untuk melakukan proses pembelajaran, hanya karena cuman mau gaya-gayaan saja, itu sama aja bohong. Jadi mending biasa-biasa saja sekolahnya, tempat sekolahnya, tetapi anaknya itu menggebu-gebu untuk menempuh dunia pendidikan. Yang kedua, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu tetapi ingin menempuh dunia pendidikan. Nah, misalnya kan sekarang tuh kan ada bantuan dunia pendidikan dari sekolahan dari tingkat SD maupun SMA maupun dunia perkuliahan. Tetapi mengapa pemerintah itu salah membagikannya? Ada orang yang kaya tapi mendapat bantuan tersebut, dan ada orang yang tidak kaya ataupun yang kurang ekonominya, dia tidak dapat bantuan itu. Nah, jadi seharusnya untuk pihak sekolah maupun pihak pemerintah itu jeli untuk membagikan ataupun memilih anak-anak atau siswa yang tidak mampu supaya mereka mendapatkan hak yang layak. Dan terakhir, solusinya mengadakan beasiswa bagi yang tidak mampu. Nah, tadi saya katakan anak yang tidak mampu itu mendapatkan beasiswa tidak mampu, dan anak yang berprestasi pun itu mendapatkan beasiswa yang prestasi supaya mereka semangat untuk melakukan proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.